li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, mobil khusus yang saya muliakan dan kita muliakan bersama Hadratus Syekh Mursyiduna Abah Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Mas'ul Qaddasallahu sirrah, guru kita, pemimpin kita, wakil talqin Abuya Ki Haji Muhammad Shaleh Mukhtar Hujjatul Arifin, Al-Mukarram Bapak Ki Haji Kushairi Ajiz, Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ali Rupo, Al-Mukarram Bapak Ustaz Fatah, Al-Mukarram Bapak Ustaz Mulyawan, dan para asatidzah lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada para asatidz. Teriring doa, moga-moga semua ikhwan fillah ini senantiasa dalam rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu. Pertama, atas nama Sahibul Bait, Sahibul Hajat, saya menyampaikan jazakumullah ahsanal jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu para ikhwan semua. Wabil khusus guru kita Abuya Ki Haji Shaleh Mukhtar dan Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ajiz Kushairi yang menyempatkan waktu dan bersiap untuk mengubah jadwal. Direncanakan nanti malam, tapi karena situasi dan kondisi saya meminta dimajukan untuk pagi hari. Alhamdulillah beliau berkenan. Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mengucapkan ribuan maaf atas segala kekurangan di sana sini dalam penyambutan, penempatan dan sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf. Untuk bercerita sedikit bahwa saja almarhumah istri saya di hari Senin tanggal 10 Agustus tepat pada pukul 5:30 sore telah menerima amanah talqin dari guru kita Abuya Ki Haji Muhammad Shaleh Mukhtar. Dilafalkan dengan begitu fasihnya, padahal sebelumnya sudah sulit untuk berkata. Selesai ditalqin, Allah berkehendak menjemputnya tepat beriringan dengan azan Isya. Secara medis, almarhumah istri saya dinyatakan sudah meninggal dunia. Namun entah ada rahasia apa, tiba-tiba selang 15 menit setelah itu Allah kembalikan ruhnya. Sampai dengan datang hari Selasa, dari pagi saya bersyukur kepada Allah, walaupun belum ditalqin, saya yang telah lebih dulu ditalqin meminta kepada almarhumah istri saya untuk jangan melepaskan kalimat tauhid dari qalbunya. Dan harapan saya dijawab. Alhamdulillah, setelah ditalqin oleh Abuya, istri saya dalam menghadapi sakaratul maut tidak ada gelisah sedikitpun. Dengan tenang dan melepaskan ruh dari jasadnya dengan kalimat La ilaha illallah Allah. Diawali dengan ucapan terima kasih. La ilaha illallah Allah. Kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat saya berbahagia, karena belum tentu semua orang mampu bisa seperti itu.
Tapi alhamdulillah dengan telah ditanam kalimat tauhid di dalam kalbunya, Allah menghidupkan itu dan Allah memampukannya untuk melafazkan kalimat tauhid itu di akhir hayatnya. Dan saya sangat yakin dengan sabda baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa saja yang akhir kalamnya dengan kalimat la ilaha illallah, dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini pula, sebagai rasa tahadus bin nikmat saya atas nikmat tauhid yang telah ditalkinkan, saya beranalogi seandainya ada satu bibit pohon, yang satu akan ditanam oleh insinyur pertanian, yang satu ditanam oleh orang yang sekedar hobi dengan tanaman. Secara logika, pasti yang akan tumbuh subur bibit yang ditanam oleh insinyur pertanian. Sedangkan oleh yang sekedar hobi, ada dua kemungkinan. Mungkin tumbuh, mungkin juga tidak tumbuh. Tapi kalau yang ditanam oleh ahlinya, pasti tumbuh. Seperti itulah analogi saya. Ketika saya meyakini kenapa dalam situasi kritis seperti itu, istri saya mampu mengucapkan kalimat tauhid, karena ditanam oleh ahlinya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Saya pernah mendapatkan penjelasan mautakum maknanya iradah mayakun, yaitu orang yang akan mati. Berarti ditalkin sebelum saat sakaratul maut, saat kita masih seperti ini sehat walafiat, harus ditanam bibit kalimat tauhid, syajaratun thayyibah, pohon kemuliaan yang akan menjadi keselamatan kita fid darain, dari hidup dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara saya yang ingin dibenamkan, ditanamkan kalimat tauhid dalam kalbunya, sehingga selalu setiap hembusan napas teriring kalimat tauhid dan tersebut, teringat zikrullah lafzul jalalah. Saat ini di majelis ini hadir wakil talqin Abuya Kiai Haji Muhammad Soleh Muhtar. Alhamdulillahirabbil alamin, istri saya, anak saya sudah ditalqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kami semua. Amin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas iringan doa daripada ikhwan semua, dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum mengajuk tabaruk pada zuhur, nanti setelah khidmat ilmiah Abuya Kiai Haji Muhammad Soleh Muhtar Arifin, ada yang mau ditanya. Demikian, selanjutnya dipersilakan untuk tabaruk pada zuhur oleh Kiai Haji Husairi Hadis. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muhibbin wal muridin li syaikhil mursyidil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka. Hadratal muqarrabin masyayikh
ahli silsilah thariqah qadiriyah nasyabandiyah ma'asudiyah, khususan hadratul wali sidana Syekh Muhammad Abdul Ghasiful Maslul Qaddasallahu sirah a'adallahu ala barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Hadratul mukarramin awliya kata Syekh Syekh Kiai Muhammad Mutahajjatul Alibin, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segalanya semuanya selamanya. Berkah karamah Syekh Muslim. Amin. Yang mulia para asatidz, para kiai, para hujjah, para mubalik, para mubalighah, para pengurus MTKN Bekasi sini. Iya. Kasih Jati Murni. Bekasi dan Jakarta banyak orang Jakarta sih. Jati Murni katanya. Murni. Para pengurus MTKN Bekasi dan Jakarta yang ada di sini saya muliakan. Amin. Agar khusus yang sama kita ucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait, itu Bapak Kiai Haji Maman Sudar Majid yang telah menyampaikan perjalanannya, berbagi rasa kepada kita. Bukti thariqah itu bukan hanya laisa qala wa qila, bukan katanya, nyatanya. Jangan katanya, nyatanya, rasakan, terasa. Terima kasih Bapak Kiai atas rasa yang sudah dibagi kepada kita semua. Semoga kita selalu yakin kepada Syekh Mursyid, mengamalkan amal yang bimbingannya di mana saja, kapan saja. Kita ikut bimbingan Syekh Mursyid, dan antaranya ya seperti pagi ini kita menakib bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan dari Sahibul Bait kembali berlipat ganda. Amin. Dari apa? Banyak orang tidak tahu memberi itu pada hakikatnya adalah menerima. Makin banyak memberi, makin banyak menerima. Bapak Ibu ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai tadi, itulah mengapa kita mesti berburu kepada Syekh Mursyid. Bukan hanya karena peristiwa yang dialami oleh istrinya, tapi juga apa yang dialami oleh Bapak Kiai. Itulah diantara keterangan bahwa seorang murid thariqah itu menempuh perjalanan yang semestinya kalau ditempuh oleh orang lain itu perlu waktu lama, bertahun-tahun, tapi ditempuh oleh seorang murid thariqah di bawah bimbingan Syekh Mursyidnya sesaat, atau istilahnya dilipat makomnya. Saya kira kita pada umumnya orang yang ditinggal wafat oleh keluarga biasanya berduka Cita. tapi barusan pakai kuping kita sendiri, nggak minjem kuping orang. Gak pakai bersyukur. Inilah makom yang paling tinggi orang yang menerima musibah. Karena orang menghadapi musibah itu satu jaza, apa jaza itu? Keluh kesah. Ini haram, tidak boleh. Di atas jaza, sabar. Di atas sabar ada ridho. Yang paling tinggi adalah syukur. Kalau tidak bertemu Syekh Mursyid, belum tentu ada berkeluh kesah. Ya itu pada umumnya turut berduka cita. Makanya kita, mohon maaf Oke. Memang dari Abah diajarkan seperti itu kita kepada para ikhwan. Sekalipun musibah kematian menyampaikan turut bersuka cita. Pada hakikatnya saya bahagia, Masya Allah. Bukan main-main. Maka kita turut bersuka cita pakai sudah istilah Abah. Saya juga beberapa tahun yang lalu ada saudara wafat, itu disampaikan kepada Abah istilah Abah sudah tenang, senang dan menyenangkan. Alhamdulillah.
Jadi untuk bukti kepada kita semua. Tidak mesti semuanya nanti ketika sakarat melapalkan la ilaha, tidak mesti. Itu untuk bukti 1 2 saja. Tapi tidak mesti semuanya karena sudah disimpan ada di dalam kalbu kita. Ya, tidak, walaupun tidak keluar dilapalkan, itu untuk bukti saja. Mengapa kita diperintahkan untuk bersyukur, diantaranya menghadapi kematian ini oleh Syekh Mursyid, dibimbingkan untuk bersukacita karena ibarat kita dulu pacaran sama mantan istri. Nah, mantan istri, mantan pacar. Tapi saya nggak ngalamin pacarnya, nggak tahu. Yang tahu saja katanya kalau mau ketemu pacar gimana? Seneng atau sedih? Seneng. Baru ketemu kekasih itu pasti dari pagi udah milihin baju, udah nyari Yang paling ganteng. Ngutang kayak ngutang. biar kata boleh pinjem juga. Sedangkan waladina amanu asyaddu hubban. Iya. Orang beriman itu kekasih yang paling dicintai adalah Allah. Nah, kita diajarkan doa dari Syekh Mursyid, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Selain itu ada sebelum setiap zikir kita, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini. Minta mahabbah, bukan minta yang belum ada, tapi menetapkan, mensyukuri yang sudah ada. Karena ada keterangan Nabi bersabda, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah adalah cinta zikir. Makin banyak cintanya, makin besar cintanya, makin banyak zikirnya. Zikir yang banyak bukan di lisan karena terbatas, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Kemat yang disimpan di dalam kolbu ini, yang tidak bisa didapat kecuali dari syemut. Karena tadi istilah keyot amanah ini dalam istilah-istilah kitab tasawuf disebut amanah, titipan Allah yang dititipkan kepada syemut. Inilah maka yang belum segera ambil haknya, itu hak kita. Segera ambil haknya untuk mendapatkan tadi nikmat yang paling agung. Jadi bersukacita karena akan menemui kekasih yang paling dicinta. Yang kedua, ibarat orang pulang kampung. Kalau mau pulang kampung kira-kira senang atau sedih? Nah, Tergantung, kalau ini tergantung. Belum tentu. Kalau kagak punya duit gimana? Ini mana ponakan banyak lagi. Gak jadi pulang kampung. Batal. Masalahnya kalau meninggal itu tidak bisa tidak jadi. Di cancel dulu, di pending, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Tapi kalau bekal pulangnya banyak, pulang kampung bekalnya banyak, sekampung disaturan di rumahnya, disamperin, hadiah, dikasih oleh-oleh karena pulang dari kota. Itulah gambaran murid thariqah. Pasti senang karena sudah membawa bekal yang paling banyak yang tidak terhingga. Yang mana? Ini yang disampaikan yang dimana oleh Syekh Mursyid bahwa bulan Dzulhijjah itu huruf dzal pada bulan ini sebagai zikrullah. Kalau kata santri ini nama jumlah idopat. Tidak ada ibadah yang diidopatkan kepada Allah selain daripada zikrullah. Ada salat tidak, jadi disebut salatullah. Ada salatullah itu artinya salawat Allah kepada Nabi, bukan salat. Saum, puasa tidak, hajjul bait. Tapi zikir langsung diidopatkan kepada Allah, menunjukkan agungnya zikir. Abang ngutip surat Al-Ankabut ayat 45. Ini sudah jadi ayat apa? Para khatib biasanya andalan khatib di akhir. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbaru ay dzikru lafdzil jalalati akbaru min sairil adkari. Begitu tafsirannya dia.
pada syuhur bangsa guru mursyid menafsirkan yang dimaksud wala dzikrullahi akbar, zikir itu adalah yang paling besar. Di antaranya banyak tafsirannya, hanya disebutkan satu saja oleh Syekh Mursyid, yaitu dzikrul abdil jalalati akbar, zikir lafaz Allah itu akbar, zikir yang paling besar, yang paling banyak nilainya, yang paling banyak pahalanya, yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan semua zikir. Tapi bukan sembarang zikir Allah, bukan, tapi yang sudah disimpan di dalam qalbu. Ini zikir khafi. Karena kalau dilapatkan di lisan tidak jadi khafi lagi, tidak jadi ibadah qalbu lagi, tapi jadinya ibadah jasad, ibadah badan, ibadah lisan. Kalau untuk ibadah badan yang paling besar bukan zikir, tapi sholat itu beda ijma. Antaranya keterangannya ada di kitab Kasifatus Syajat. Syekh Nawawi menyampaikan bahwa ulama bersepakat bahwa ibadah badaniyah yang paling afdal adalah as-shalatu. Afdalul ibadatil badaniyah. Salat itu adalah ibadah badan yang paling afdal. Hatta minal haji. Haji saja masih di bawah salat. Kenapa? Kalau haji hanya wajib bagi yang mampu saja. Kalau salat tidak, semua sedang sakit juga tetap wajib salat. Maka kalau sudah keluar dari lisan itu bukan amal qalbu lagi. Maka dilanjutkan dalam Kasifah saja itu keterangan, tapi ibadah salat yang paling afdal, paling tinggi derajatnya ini tetap di bawah nilainya, akan kalah oleh ibadah qalbu. Akan kalah oleh ibadah qalbu. Yang mana dulu kita ketika ketemu Syekh Mursyid tebak-tebakan, mudah-mudahan saja amal qalbunya. Yang ini tadi wala dzikrullahi akbar, itu zikir lafaz Allah yang paling agung yang disimpan di dalam qalbu. Dua nama Allah, di tengahnya ada kata Allah itu isim dzat namanya. Kalau ada Allah, ada ismu dzat, ada nama-nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya. Tapi kalau berzikir hanya satu saja selain nama Allah, Ar-Rahman misalkan, hanya ada Ar-Rahman, tidak ada yang lain. Tapi kalau yang dilafazkan adalah lafaz Allah, akan ada semuanya. Kemudian yang ditanamkan di dalam kalbu kita itu dalam tafsir surat Yasin itu disebut sebagai kantong asma. Semua nama Allah, bahkan yang dalam tafsir Yasin disebutkan ada 4.000 nama Allah, itu semua ada terkandung di sana. Harus ada. Yang belum menerima segera ambil. Ini kekayaan yang tidak ada. Karena zikir yang di dalam hati ini, zikir khafi ini adalah ruh semua ibadah. Berdasarkan firman Allah surah Thaha ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat, bukan hanya salat. Karena tadi salat itu ibadah yang paling afdal. Salat itu kepalanya. Jadi semua ibadah pada hakikatnya tujuannya adalah supaya orang-orang ingat kepada Nabi bersabda, innama furidatis sholatu wa umira bil haji wa tawafi wa usyiratil manasiku li iqamati dzikrillah. Salat, haji, tawaf dan semua ibadah yang diperintahkan Allah itu tujuan supaya manusia ingat kepada Allah. Oleh karena ibadah yang tidak mengantarkan pelakunya sampai kepada ingat kepada Allah, ibadah itu justru membuat celaka. Berdasarkan firman Allah surat Al-Maun, fawailun, salat lagi yang disebut, bukan hanya salat maksudnya, karena salat itu kepalanya. Kalau salat tidak ingat Allah, celaka. Sama seperti puasa tidak ingat Allah, maka disebut puasanya hanya sampai lapar dan haus. Semuanya diibaratkan semua dalam Al-Quran sebagai sholat itu karena sholat kepala. Jadi zikir itu adalah ruhnya ibadah. Kalau tidak ada zikirnya, tidak menghantarkan ingat kepada Allah, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, itu hanya membuat celaka.
Atau istilah apa? Diistilahkan peragaan sholat, peragaan syahadat, peragaan sholat, peragaan zakat, peragaan puasa, peragaan haji, tidak ada yang sampai kepada Allah. Sholat hanya sampai saja. Semuanya yang sampai kepada Allah yang mana? Isi ibadahnya, yaitu ini. Zikir apa? Tidak bertemu Syekh Mursid? Tidak ngerti, mana mengerti? Yakin tidak? Seperti, mohon maaf, ini aqua ini ada isinya, harganya berapa? 3.000. Sekarang buang airnya, harganya berapa? Nah, dan lain-lain. Itu ibarat perumpamaan ibadah yang ada isinya dengan yang tidak Ada isinya. tetap ada nilainya yang tidak ada isinya juga, tapi apa namanya kalau ini aqua sudah tidak ada isinya? Rangsokan. Mohon maaf, ibadahnya kelas. Supaya tahu, bukan ini. Supaya kita bersyukur tadi. Seperti keimaman, supaya kita bersyukur kita bertemu Syekh Mursid tadi seharusnya ditempuh oleh orang lain. Lama ngaji dulu. Kita nyantren semua ini, nyantren semua. Ada. Tapi kelas ibadahnya, Masya Allah. Kayak dalam keterangan lain, zaratun min amalil qulub ta'dilu amtalal jibal min amal jawari. Sebenih amal qalbu. Ini satu ini. Itu kalau dibandingkan dengan amal jawarih, amal badan itu bergunung-gunung. Alhamdulillah. Dalam kitab Iqadul Imam itu kalau istilah sastra Indonesia lebih sarkas lagi, lebih sadis. Kalau tadi kelasnya yang punya yang ibadah ada isinya dengan tidak ada isinya, seperti kelas rongsokan. Dalam Iqadul Imam Ibnu Athaillah lebih sadis lagi. Al-amalu suwarun qaimatun wa ruhuha wujudu sirril ikhlasi biha. Semua amal itu, amal apa saja? Amal badannya itu semuanya diibaratkan seperti suwarun qaimah, seperti jasad. Wa ruhuha wujudu sirril ikhlasi biha. Ruh dari jasad itu, ruh dari semua ibadah itu adalah adanya ikhlas. Ikhlas itu yang mana? Ini juga berdasarkan sabda Nabi di hadis qudsi, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahasia dari rahasia aku. Salah satu rahasia yang aku punya firman Allah, udi'u qalba man ahbabtu min ibadi. Yang aku titipkan tadi ini titipan Allah. Yang aku titipkan rahasia ikhlas itu pada hati hamba yang orang yang aku cintai. Jadi rahasia tapi dititipkan pada hamba yang Allah cintai. Seperti kita punya uang, titipin ke istri. Yang gak kenal istri kita gak tahu. Tapi kalau kita karena kenal, kita yang bukan apa-apa bertemu Syekh Mursid yang dititipkan oleh Allah, rahasia ikhlas ini jadi tak mana ini katanya disebut titipan. Balik lagi Ibnu Athaillah mengatakan ibadah itu jasad, ikhlas itu ini zikir hobi itu adalah ruhnya. Berarti kalau ibadah yang tidak ada zikir hobinya seperti jasad tidak ada nyawanya. Apa namanya? Ngundang penyanyi dangdut yang ada nyawanya apa yang enggak? Iya, Masya Allah. Bukan untuk melihat orang lain, untuk bersyukur. Untuk bersyukur itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Mudah-mudahan kita jadi murid yang syukur. Dengan apa? Dengan mengamalkan, melestarikan semua amalia bimbingan dari Syekh Mursid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah
Wabillah inallah inallah ma'allah. Salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa huda wa nasar wa wala. Ya Allah ya Haqqu ya Nur ya Mubin nawwir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir bi barakati karamati jami'ati sisil qadir ya naqsyabani wa suriyalaya qudusatul karam Aba Asradul anhum wa qaddasa sirrahum wa qaddasa asrabisihim amin amma ba'd. فقال تعالى بكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعظا. صدق الله وصدق رسوله. Sebab pasti sama-sama kita cintai Syekh Mursyid yang mulia Abbas. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita dapat limpahan barokah karunia dari beliau sehingga dapat mengamalkan amaliyah tariqah Qadir Naqsyabandi wa Ansariyah dengan istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Samati para kiai, para santri, para hujan, para syaikhul bayi, yang mulia Bapak Ustaz Muhammad Sudarmaji, serta keluarga yang bersuka cita sebagai tadi sudah disampaikan. Inilah orang belajar tariqah, ada yang menganggap tidak normal itu begitu. Seharusnya berduka cita tapi menjadi bersuka cita. Makanya banyak orang pada nggak mau belajar tariqah. Oh ya, belum tahu. Kalau sudah tahu, masya Allah. Masya Allah. Bahagia, ikut bahagia. Ya, saudara Iwan juga SMS pada saya. Ya, istri Bapak Ustaz Muhammad Sudarmaji sudah dipanggil oleh Allah dengan sukses. Sukses. Ya, jadi wafatnya sukses. Tujuan sebagaimana kita memberikan hadisnya. Kita sekarang sedang dalam posisi tempat orang-orang yang disukseskan oleh Allah. Alhamdulillah. Sukses itulah aflaha. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh sukses. Aflah itu beruntung sukses. Ya, orang-orang yang beriman yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Dan sudah disampaikan kenapa disebut sholat, karena itu rajanya ibadah, karena itu kepalanya ibadah, jadi yang lain semua sama. Jadi yang ada khusyuknya. Khusyuk bukan menangis. Dulu kita menganggap kalau orang doa nangis, apalagi lagi khutbah nangis, keren banget kelihatannya ya. Ya, kita anak-anak sesuatu banget. Ternyata itu termasuk apa? Ya gagal paham. Gagal paham. Jadi kalau khusyuk itu nangis gagal paham. Kalau para ustadz kiai di mana-mana sama, ya khusyuk itu menerjemah. Jadi kalau ahli terjemah ya kiai, kitab renyak banget diterjemah. Ya, ternyata khusyuk bukan terjemah apa? Masih saya ada Abah Anom kata Abah sama saya, karena saya termasuk pendapatnya itu dulu. Kiai khusyuk itu bukan terjemah, biar 100 bahasa kita miliki itu hanya eho. Gimana eho? Hanya gemah itu juga, hanya translate beda bahasa. Bukan. Ya. Khusyuk itulah dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha' masyaallah. Ya kenapa? Ya. Jadi luar biasa. Artinya beliau itu tegas. Ya, tegas. Masih ada awan-awan sudah ngomong begitu. Ya. Berbahagialah kita semua. Ya. Ya, ini suatu yang disebut min haitsu la tahsin sebenarnya. Sesuatu yang tidak
Disangka, kenapa? Bahasanya mah orang kampung, orang desa, orang dusun ketemu raja, gimana? Ya, cepot jadi raja. Jadi kita ini sama, orang bodoh, orang miskin, orang jelek, masa kita ketemu mursyid, maka berubah amalannya menjadi yang disebut tadi saya baca ayatnya apa? Ahsanu amal. Iya, ahsanu amal. Ya. Surah Al-Mulk ayat 2 yang selalu kita baca dulu. Sekarang juga baca. Ya. Bukan berarti meninggalkan Al-Quran. Itu Allah berfirman tentang kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Makanya pakai lil. Ya. Disebutnya lamukai dalam ilmu nahwu. Agar supaya Allah itu menguji kalian dengan amal yang terbaik. Bukan amal yang terbanyak. Ya. Bukan amal yang paling pinter ya. Atau amal yang paling bergengsi. Ya, kita kalau umroh setiap bulan gimana? Keren banget. Ya, orang-orang umroh setiap bulan sekarang lagi di Opin. Karena bawa umrohnya sih selfie-selfiean mulu. Jadi sama Allah di Opin gitu loh. Ya, Haji juga begitu, ada selfiean mulu. Ya. Jadi ahsanu amala nggak mesti di sana, nggak mesti di muka, nggak mesti di ahsanu amal di mana saja. Biar di Mekah, tapi kalau tidak ada ahsanu amala, tadi disampaikan, kalau tidak ada ini, kosong. Jadi ahsanu amala itu ini yang intinya, bukan yang lain jelek. Ya, tadi saya ucapkan rohnya. Jadi kalau tidak ada rohnya tadi semua dibilang apa? Rongsokan atau bahasanya apa? Bangke. Tapi jangan kasar sama orang yang belum hewan. Kasar itu. Saya lihat itu sadis. Jangan juga begitu. Ya. Biar tahu saja. Yakin. Ya. Jadi disebut oleh Allah telah jadikan mati. Mati dulu disebut. Baru hidup. Walaupun kita dari dulu tebak-tebakan mana duluan, ya ayam sama telur. Nggak betul-betul sampai sekarang. Ya, tinggal nyebutnya aja, kalau ayam dulu baru telur ya ayam. Begitu telur dulu baru ayam. Oh telur nyebutnya duluan. Tapi berdasarkan teks Al-Quran, berarti apa dulu? Mati dulu. Kenapa? Karena kita dulu asalnya memang mati belum ada. Ya. Lahir kita tidak dijanin baru ditiup ruh ketika kita umur 4 bulan baru hidup. Jadi berdasarkan teks Al-Quran itu asalnya kita dulu mati dulu. Secara fisik ya mati, secara ruh sudah duluan karena ruh kita diciptakan oleh Allah bareng dengan ruh yang lain. Ya, dari ruh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nur dari cahaya. Kita bareng dengan malaikat itu bareng, dengan aras seperti bareng ruh kita ciptakan. Hanya kalau malaikat diciptakan oleh Allah, zikir terus. Kayak belajar nyopir, bisa nyopir terus. Ya, kalau kita begitu diciptakan ruh kita itu dulu suci, karena ruhnya begitu lahir ke bumi bercampur dengan nafsu, jadi kalah. Karena kalah, kagak mau pulang lagi untuk dekat kepada Allah. Makanya kalau zaman Nabi, zaman Rasul ada Rasul diutus. Ya bahasa kita mah kalau dari kampung kata mak tuh paranin tuh biar dia pulang. Ya, pulang kampung seperti tadi. Sekarang tidak ada Rasul, tidak ada Nabi, siapa? Jadi untuk menjemput kita biar pulang ke Allah. Pulangnya bukan nanti, waktu sekarang. Bukan, itu jasa asal dari tanah kembali ke tanah. Itu mah banyak yang gotong, apalagi orang kaya banyak gotong. Tapi kalau orang susah biasanya apa? Apalagi era COVID ya. Apalagi COVID ya, nggak ada yang gotong tuh zaman COVID gini, nggak ada yang gotong, pada takut semua ke rumah aja kagak ya. Makanya kata Allah, jangan mikirin nanti kita ada gotong atau tidak. Yang harus dipikirin apa? Kita pulang ke Allah ada yang nganterin atau tidak. Inilah Syekh Mursyid yang mengatakan sekarang bukan nanti.
Karena targetnya sekarang tadi. Ya. Jadi yang dimaksud ya laki mautakum itu bukan lagi sekarang, tapi irodat. Ketika mau mati semua juga mau mati. Walaupun bilangnya aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya, tetap aja biar nyanyiin sehari 7 kali. Umurnya sudah dicetak sekian. Ya. Makanya tinggal kita mendapatkan ahsanul amalah. Dulu kita ahsanul amalah itu apa? Ya la ilaha illallah yang di luar, tapi itu kan terbatas. Tapi ada yang di dalam yang tidak terbatas. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, walaupun sedang sibuk bekerja, tapi tetap bisa. Itu indah. Inilah ahsanul amalah. Kiai-kiai dalilnya udah hafal semua, tapi kok ditalkin kagak mau. Tadi modelnya. Sebenarnya, ya, masya Allah begitu tugas. Itu orang edan, orang setan. Itu kayaknya kalau bahasa kita dengar pertama Pak deg-degan, masya Allah. Ternyata ya memang begitu. Ya. Alhamdulillah. Kematian sebenarnya bukan yang harus ditakuti. Bahkan disebutnya tadi untuk mengambil nasihat. Kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian untuk nasihat. Jadi nasihat paling tinggi ya sebenarnya mati. Ya. Makanya ada ya disebutnya kita itu ya robito sama guru, ada robito sama mati disebut. Tidak ada kaitan. Ya. Kenapa mati harus menjadi nasihat? Karena memang kita asalnya mati dan tidak bisa ada yang lari dari mati. Abah mengungkapkan, kalau bayi dulu kita lahir, dari mana kita? Perut ibu, dijanin. Dijanin, kita waktu dijanin, karena Allah kan tiup ruh kudsi. Begitu umur kita, berapa hari? 120 hari. Hidup, maka jadi bayi sehat, lahir. Berarti bayi yang sehat. Kalau tidak ditiup ruh oleh Allah, maka keguguran. Karena di dunia ada hidup, ada mati. Berarti bayi mati. Keguguran. Sekarang kita hidup di dunia ini sama sebenarnya. Sedang berada dalam kandungan. Pokoknya dunia ini disebutnya dalam bahasa, disebutnya mahdi. Baik kita baru keluar ilmu minal mahdi. Ayunan. Dunia disebut ayunan. Ini kita ini sedang ada dalam janin dunia, ya, perut dunia, perut bumi yang bakal lahir ke alam bako. Diukur dengan hari akhirat. Hari akhirat 1 hari 1000 tahun. Kita hidup di dunia ini hanya rata-ratanya 60 tahun. Berarti hanya berapa jam? Sejam setengah. Jadi kita ini sedang dikandung oleh Allah melalui bumi ibu kita. Bumi ini ibu kita. Kita kan kenal ibu kita saja. Menurut ahli tasawuf bukan. Bumi ini ibu kita karena kita asalnya dari apa? Tanah. Air? Tanah di bumi. Api? Tanah. Angin? Ibu kita ini. Ya. Jadi kita hanya dikandung 60 tahun sama dengan sejam setengah. Kalau kita ditiup ruh kudsi oleh Syekh Mursid lahir, maka itu menjadi bayi sehat nanti bersama Allah. Yang pasti kalau sudah bersama Allah ditempatkan di surga. Kalau yang tidak ditiup la ilaha illallah, maka dia jadi bayi keguguran, dia tidak mati karena di akhirat tidak ada mati. Di mana tempatnya? Dia di neraka. Makanya makhluk Allah yang besar ada 4. Setan, jin, manusia, malaikat. Setan sudah ditakdirkan oleh Allah, jadi semuanya masuk neraka. Jin dan manusia sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Kalau malaikat semuanya masuk surga. Jadi kita ini makanya ada dakwah, ada doa, ada obat. Masuk ke surga, inilah. Makanya yang ditiup la ilaha illallah. Kita tidak minta surganya, tapi mintanya pada yang punya surga. Alhamdulillah sudah ditiup.
tinggal menjaga, merawat. Ya, nanti ya. Itu bukan ilustrasi, ya, karena memang Al-Quran menerangkan bahwa satu hari akhirat adalah sama dengan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Jadi kalau di akhirat hari dunia kita 1000 tahun, di akhirat sedang sehari. Itu pengertian umum begitu. Tapi makna lain ada dari ulama ahli zikir. Dari Abah juga menyampaikan. Jadi bila kita zikir hobi ini terus, nah, masih putus-putus kita. Saya ini masih putus-putus soalnya. Tentang wali mangga ya. Kata Abah, inilah yang disebut Lailatul Qadar. Satu malam ibadah kita menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Karena ini ibadah kolbu adalah raja. Jadi pekerjaan raja beda dengan pekerjaan rakyat. Beda nggak? Ya presiden mah tanda tangan doang, bang 7 keturunan belum habis tadi. Kalau kita yang kerja dari pagi sampai sore mana macul aspal lagi. Belum cukup buat keluarga kita sehari semalam atau 8 jam belum cukup. Ya begitu juga ini amalan raja. Jadi kita itu orang rakyat, orang miskin, orang bodoh begitu ditalkin zikir sama kerjanya sementara tangan. Karena ini amalan mursyid, makanya kitabnya apa? Amalan mursyid. Jadi kita amalinya amalan mursyid. Kalau iftar beras, kita ini beras Bekasi, tapi dijual ke Cianjur, jadi masuk ke dalam label Cianjur. Alhamdulillah. Itu bukan katanya. Kenapa dulu dia ada Iwan kita, namanya Pak Marta di Subang. Jadi oke, saya ini dagang beras, jadi dijual ke mana? Dijual ke Cianjur. Beras mana? Bekasi. Kadang-kadang belinya di Banten, di Subang, gitu. Jualnya ke Cianjur. Itu jadi beras Cianjur. Jadi mahal. Jadi saya mau mikir, kita juga sama sebenarnya. Kita ini beras kampung, istilahnya amalan kampung, tapi ketemu saya mursyid, jadi amalannya amalan saya menaikkan doang. Ini naik. Mahal nilainya. Ya. Begitu indah. Maka kita sudah ditiup. Lahirnya kalau secara ini ke alam bawah bukan nanti. Makanya ketika ditambah, mereka kata para ulama, umur kita yang sesungguhnya adalah ketika ditalkin. Tapi nggak ada yang nyatet kebanyakan. Ada yang nyatet? Saya ditalkin tanggal sekian. Nggak ada yang nyatet. Sebenarnya itu umur kita yang sesungguhnya. Kenapa? Sejak kita ditalkin, ruh kita selalu nyambung dengan Allah. Jadi catat. Kalau kita lahir dari ibu aja dicatat. Ya di KTP, di ijazah, di paspor. Ini masuk ke dunia alam bawah, maka dicatat. Saya aja waktu ditanya, waktu ditalkin, kapan ditalkin? Nggak ingat. Padahal memang kita nggak ada yang nyatet dari dulu. Saya ingatnya sih tahun 95, tapi harinya tanggalnya nggak pernah mikir-mikirin. Tapi ada yang nanya, ya, ada yang nanya. Ya. Alhamdulillah, inilah sudah ditiupkan ruh qudsi. Jadi sekarang. Jadi begitu kita ditalkin zikir, itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita orang wafat itu tidak salah karena secara fikih begitu. Tapi menurut ulama zikir innalillahi itu benar-benar milik Allah, lalu kita benar selalu bersama terserah Allah. Makanya tadi kita ini dipanggil oleh Allah atau pulang ke alam baqah, alam yang sesungguhnya. Orang menerimanya macam-macam. Ya sudah ada 4 macam. Yang pertama ada orang yang memang sangat takut sama mati dan nggak ada persiapannya, atau memang tidak percaya dengan kehidupan setelah mati. Ini kayaknya paling banyak. Kenapa dari jumlah manusia yang tidak beriman lebih banyak yang tidak itu sebenarnya orang dapat mati semua. Apalagi adanya COVID, wah luar biasa. Dapat matinya. Tapi orang beriman nggak begitu sebenarnya. Makanya Allah, Masya Allah, siapa yang takut sama COVID berarti nyembah COVID. Waduh Allah, siapa yang pakai masker zikir istighfar 2401. Jadi didenda oleh Allah yang takut COVID dia pakai masker, pakai zikir istighfar 2401. Kalau kita yang kagak pakai masker kan dihukum 250.000. Virus asli itu mah. Koplok.
Ya itu, saya mursyid luar biasa, tegas. Ya, kenapa? Karena memang wala takhshawhum wakhshawni, kata Allah dalam firman-Nya, jangan takuti mereka. Mereka termasuk orang kafir, termasuk Covid. Wakhshawni, takutlah aku. Ya. Alhamdulillah. Ini yang pertama, orang paling takut mati. Yang kedua, ada orang mau sih mati berani, tapi kalau bisa lama-lama dulu biar amalnya banyakan. Biar orang udah tua juga tetap aja begitu banyak di kampung kita. Karena saya di Rawaye dulu ada, sekarang udah meninggal juga. Apa yang Kong Haji Yusuf? Waktu dia sudah usia 120 tahun, saya tanya, Kong, berapa usia 120 tahun? Udah siap mati, Kong? Belum. Karena belum ada persiapan. Udah 120 tahun, masih belum ada persiapan. Gimana yang 20 tahun? Gimana yang baru setengahnya 60 tahun? Itu katanya. Belum ada persiapan. Makanya kita bahagia. Tidak termasuk yang ini. Ya. Yang kelompok ketiga, ada orang yang memang mati itu sudah sangat rindu. Seperti tadi, orang mau ketemu kekasih. Kalau orang yang kerja, apalagi kerjanya banyak lemburnya, mengambil gaji. Makanya dikit lembur, buat kerja ke lembur. Seksi Amalia banyak lemburnya. Bulan Hari kita berapa? 825. Karena 165 kali 5 820 lembur. Berarti berapa? Ya kalau lembur sekali 1.600. Kalau lembur 2 kali berarti apa? 2.004. Makanya apa tadi 2.401 itu berarti harus lembur zikir. Kenapa? Gara-gara takut Covid. Luar biasa, saya baru paham. Iya. Itu makanya saya termasuk yang takut sama Covid nanti. Makanya saya baca di istighfar. Maksudnya zikirnya sampai segitu. Ya. Kalau sendiri kan cepat ya, mudah lancar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi ingat waktu zikir jangan ada zikir kopi. Enak. Walaupun jangan. Enak. Kata Ikhwan di Lampung, Pak, dulu saya biasa stripping, suka mabuk. Tapi setelah belajar zikir, ini saya strippingnya zikir. Sampai gini. Enak. Lebih enak itu. Masya Allah. Kita yang nggak alami tripping itu, saya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Tripping lupa zikir. Inilah Allah menginginkan agar kita zikir kerja saja lembur, zikir lembur. Ya. Makanya Ikhwan, Ustaz, ya, yang mau bikin punya hajat, zikir yang banyak. Ya. Ya. Zikir yang banyak. Ya. Makanya Abah itu sebenarnya dari dulu memang sudah zikir jahatnya banyak. Tapi sama saya pernah ngajari di depan saya, ini sama tukang tasbih. Dua tasbih yang 165, 5 buah di depan saya. Buat siapa? Ya, 10 menit 10, 10. Buat siapa? Begitu udah dipegang, Abah itu buat siapa? Buat siapa? Buat Abah. Abah memang zikirnya banyak, karena masih ada Abah ya iya. Zikir itu kalau udah 165 lepas saya tasbih, terus sampai sejam, sampai 2 jam. Abah dari dulu begitu karena Abah ada inabah kan di sana. Sampai 2 jam. Kalau 2 jam berapa? 2.000 lebih. Bisa 4.000 kalau ya sudah cukup. Sejak itu saya tertarik. Kenapa? Saya mah jarang lebih dari 165, lebih banyak itu, nggak ada yang double. Maka sejak itu saya dipanggil biar zikirnya double, atau bahasa tadi apa? Lembur. Sama manusia saja diganti lembur, apalagi sama Allah. Makanya sampai Allah mengungkapkan ceramah berkali-kali di depan saya, sama-sama ikhwan, yang satu dagang, yang satu dagang, tapi yang satu zikir jahatnya banyak, yang satu sedikit, pasti rezekinya beda dari bumi ke langit. Sampai begitu meyakinkannya. Walaupun kita katakan apa hubungannya? Astagfirullah, hubungannya zikir dengan rezeki. Karena yang punya sama Allah juga. Ya. Alhamdulillah. Ini yang ketiga, memang orang yang rindu sama Allah. Jadi dengan kematian itu apa? Bukan sesuatu yang ditakuti, tapi yang didambakan. Seperti ibu mendambakan bayinya lah. Indah. Makanya ditalkin. Kalau ibu punya anak gak ditalkin gimana? Malu, makanya banyak dibuang. Amaliyah yang tidak ditalkin, tadi tidak ada talkin zikirnya, maka sama.
Digir tapi belum ditalkin. Jadi hasilnya gimana? Malu-maluin di hadapan Allah, walaupun sama-sama zikir, nggak tahu caranya, tidak tahu caranya, tidak tahu jumlahnya, tidak tahu waktunya, ya, tidak tahu adab. Makanya hasil anak yang tidak dikedet, tidak ijab kabul, jadi sama talqin yang tidak dikedet, talqin itu dikedet. Itu akan kita malu nanti hasilnya. Ibadah kita tadi malu, kenapa? Tidak ada musuhnya. Apa malu? Bukan basa-basi. Ya. Makanya talqin itu sebenarnya hukumnya wajib. Wujubul aini. Kitabnya dibaca di mana-mana. Ya, kibatul kiai di rumah pesantren dibaca. Saya waktu ngaji pesantren itu tahun 75 ngaji itu. Ikut aja. Cuma begitu sampai bab zikir, ya zikir begini. Ini di mana yang amali? Di sekitar pesantren saya waktu itu di Tangerang, ya di Banten, nggak ada di lingkungan situ yang mengamalkan ini. Saya di Kebon Jeruk juga tempat saya tinggal, nggak ada juga, belum ada yang mengamalkan ini. Ini pasti ada yang ngamali. Ini pertanyaan lama terendam. Akhirnya pada tahun 95 baru saya dapat talqin zikir dari Abah Anom. Berapa tahun ngendap? 20 tahun ngendap. Begitu ketemu Abah Anom, inilah dulu ilmunya belum ada amalnya, sekarang ada ilmunya, ada amal. Makanya ibaratnya baut ketemu. Makanya saya begitu ketemu Abah Anom niat khidmat. Makanya saya khidmat jadi mubalik 95, langsung saya diangkat jadi ketua mubalik Jakarta Barat. Kemudian jadi ketua mubalik DKI Jakarta tahun 2005 baru saya diangkat oleh Abah Anom. Niat khidmat Abah Anom pulang ke alam bako karena saya niat khidmat kepada Syekh Mursyid. Walaupun orang tidak mau mencari mursyid yang baru, saya yakin pasti inilah Abah Anom. Kenapa? Mirip, semuanya mirip. Kenapa saya bilang orang yang banyak amal sedikit bicara, ia beri amal. Ya kenapa? Kalau pertemuan wakil takin Abah Anom itu semua kalau disuruh bicara, termasuk saya kayak monyet disuruh naik. Wah. Tapi beliau mah tidak. Ya, tidak. Digilir. Beliau mah tidak. Idem aja. Begitu. Makanya tadinya saya banyak ngomong juga seperti orang-orang. Akhirnya setelah itu saya belajar seperti beliau. Sehingga kata wakil takin yang lain, Ustaz Soleh dulu biasanya ngomong mulu, sekarang diam aja. Lagi belajar diam. Sampai begitu. Ya. Kenapa? Karena orang yang banyak ngomong 1000, yang diam banyak amal itu 1, masih bagusan yang 1. Dia tahu aja. Tentang begitu di dalam kitab ya Faidul Qadir Syarah Usul. Kita mah nggak ngerti pokoknya. Oh ini bukan diam sekedar diam 1000 bahasa. Bohong gitu kan ya, ada apa? Gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya ketemu. Makanya saya juga Pak maaf, nama Soleh ini saya termasuk beban mental Pak. Nama saya ini Soleh dari lahir saya terus beban mental. Abah saya kata gitu kan awal. Ada orang nama Soleh beban mental. Kenapa takut kagak Soleh? Namanya doang. Kenapa? Waktu saya kelas 3 SD, guru agama itu aneh. Kenapa saya katakan aneh? Begitu absen kan semua dipanggil, di absen hadir. Begitu saya Muhammad Soleh hadir. Sini. Oh kita kan masih kelas 3 takut. Awas ya kalau ada apa? Benar namanya Muhammad Soleh? Iya. Awas ya orang yang kagak soleh. Sejak itu saya katakan saya bukan mental. Pokoknya nanti lulus SD saya mau pesantren. Gitu. Alhamdulillah. Iya, ketulusan. Ya. Tapi begitu pulang pesantren, kan saya langsung nikah tahun 81. Iya. Ini hasil yang pertama tadi. Tahun 81. Gitu nikah. Ya, orang Betawi di sudut orang mertua. Saya kan orang Jeruk kata mertua saya. Ya bulat Jeruk. Sini aja di Roboya. Karena Abah mau bikin madrasah. Jadi saya dewan pengajar. Tidak iya sanawiyah iya. Mulai nadul beliau stagnan sudah ada tapi pernah op. Jadi saya nggak kemana-mana. Pagi aliyah sanawiyah, sore ibtidaiyah, malam mengajar anak-anak sampai jam 9. Saya nggak kemana-mana.
Dari tahun 81 sampai tahun 95 tuh saya nggak kemana-mana. Sampai Tanjung Priok aja saya nggak tahu. Pada satu saat begitu mau manakib dia ke Lampung sama Kiai Golib, saya diajak kata Kiai Golib, saya nungguin saja di sana di seberang. Ya, saya belum tahu naik ferry. Saya kata begitu dari terus naik. Nggak tahunya saya naiknya ke mana? Ke Labuan. Saya kata ada Labuan apa? Ke Labuan. Begitu sampai di Labuan sama ini sopir saya tanya, Pak, tempat naik itu nyeberangan teman. Kok nyebrang? Bukan di sini Pak. Jauh. Di sana berapa kilo? 30 kiloan. Oh, astagfirullah. Saking belum tahunya. Ya, nyebrang ke Bakahuni. Wah, saya ditungguin di sana mau kayak Golib. Ya, apa? Naik mobil mana? Tapi mobil nanti Pak, jarang-jarang yang ke sana. Akhirnya naik ojek aja Pak. Ojek saya tawarin mau ke sana Pak. Wah, kata ojek kagak Pak, saya nggak berani kejauhan. 30 kilo lebih. Gua ada tungguin di sana, dibeli dulu mau bawa Golib kan main. Panas kamu jalannya. Tentara. Beliau kan galak. Macet dia macet. Ya, saking belum tahu. Ya, naik ojek belum sampai penyeberangan. Kata ojek lampu merah Pak, di sini aja pasti udah nyerah. Bapak naik mobil dari sini ada yang ke sana. Ya, akhirnya udah ojek sampai ketemu Bang Kiai Golib. Naik apa kamu? Saking belum tahunya. Sampai beliau meninggal saya kagak tahu saya keder. Saya tidak kasih tahu saya itu keder, belum tahu. Itu masya Allah. Jadi saya di Mundar Mandir Madrasah Kedaya, ya malam ngajar anak-anak. Udah begitu aja. Jadi begitu kita masih mursyid baru keliling. Ya, kata Abah mah jalan-jalan manakib terus. Ya, karena jadi mubalik. Alhamdulillah. Inilah ketemu Syekh Mursyid bahagia. Ingat hikmat saja. Ya. Terakhir yang keempat, orang yang menghadapi mati itu bukan terlalu berani, bukan terlalu takut, bukan hanya nunggu nanti-nanti, tapi orang yang terserah Allah. Mau dipanggil kapan saja. Mau diperpanjang silahkan, mau diperpendek silahkan. Jadi sudah. Ini yang paling tinggi disebutnya derajat. Makanya orang yang zikir itu begitu. Pokoknya kita mah zikir aja. Mau dipanggil, karena kekasih Allah sudah disiapkan oleh Allah. Alhamdulillah. Inilah yang terbaik ya untuk kita semua. Ya, kenapa? Ya persiapan mati itu ini. Yang bagus sih duitnya ada, udah beli tanah, sekarang kan mahal di Jakarta, terima kasih ya. Apalagi mau di Kerawang. Ya mau nabung duluan boleh ya. Tapi kalau bisa mati itu kuburannya juga bersama orang-orang kenapa? Kalau orang jarah itu bawa juga, itu terbahasa kebahagiaan. Apalagi kita jadi orang solehnya, berarti orang yang bersama kita kebahagiaan. Inilah masalah kematian. Jadi kita itu ya sekarang sudah diberikan modal. Ini modal. Wa zikru ra'sul mal, wal ma'rifatu ra'sul mal. Ma'rifat ini adalah modal. Jadi mau ibadah apapun ini modal. Tidak ibadah mahdoh ada ini. Ibadah terus. Makanya dalam kitab ya tauhid diterangkan orang yang niatnya bagus walaupun bukan ibadah jadi ibadah. Kalau tidak belajar toriko susah. Emang niat sajaku terus. Bukan saja, maksudnya ini. Ya, ini dalam kitab tauhid kan gitu. Niat masa niat terus. Jadi ini yang dimaksud. Makanya sampai di sana di dalam kitab tauhid orang yang kita ini beryakin dengan hari hisab. Ya. Dan ada orang yang tidak dihisab. Disebut siapa yang tidak dihisab? Itu adalah disebutnya muqarrabin. Muqarrabin. Ya, kalau itu muqarrabin anak-anak Robin. Ya, Batman. Orang yang dekat sama Allah. Siapa yang dekat sama Allah? Ya ini yang punya ini. Karena dekat kepada Allah bukan dengan jarak, tapi adalah hati yang selalu ingat. Laisal qurbu qurbal masafah wa innamal qurbu hudur qalbi ma'allah. Dekat Al-Qur'an dan kita tahu sudut. Orang dekat kepada Allah bukan dengan jarak, tapi hati yang selalu bersama. Ini dia.
Jadi muqarrabin itu bukan hanya zaman Nabi, sesudah Nabi saja. Akhir zaman seperti sekarang adalah orang yang selalu hadir hatinya sama Allah termasuk muqarrabin. Dalam kitab tauhid termasuk kita lihat kori tipis. Ya, itu termasuk orang yang tidak dihisab oleh Allah. Ya. Mungkin dia terkikis. Kenapa? Karena sudah ini kan selalu dekat dengan Allah. Ya, alhamdulillah. Kita memang tidak ngerti. Dia orang di bawah. Ya, makanya dalam surat Al-Waqiah, ya, as-sabiqun ulaika orang yang terdepan. Siapa? Muqarrabun. Dia depan dengan Allah. Inilah orang yang dekat sama Allah. Dekat sama Allah tadi bukan dengan jarak, selalu di masjid. Bagus di masjid, tapi hatinya. Apalagi hatinya selalu bersama Allah juga rajin ke masjid. Ya, Bapak Ibu Iman aku sekalian, ini saya aturkan. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan. Amin. Masalah hidup atau mati semuanya sama. Kita bersama yang menghidupkan dan yang mematikan. Samanya dari dunia sampai akhirat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Iya, kena udahnya kena saya. Langsung talqin apa teman-teman? Oh, yang makan, yang mau ditalqin ke depan Pak Abu ya Kiai Muhammad Shalih. Ke dalam ya, mau talqin, yang mau badal silakan. Di dalam. Di Pak Ustad Mamat Jati Makmur Bekasi.